Halo semuanya, perkenalkan saya Fajar Ahmad Zulfan dari Ilmu Komunikasi Periklanan. Pada di video kali ini, saya akan membahas pengalaman pribadi saya sebagai konsumen digital dalam 6 bulan terakhir. Khususnya tentang bagaimana algoritma media sosial TikTok mempengaruhi keputusan saya untuk membeli sebuah barang secara impulsif. Barang yang saya sebutkan tadi itu adalah topi ini. Kalau dipikir-pikir, awalnya saya nggak niat sama sekali untuk beli topi baru. Saya hanya buka TikTok, scroll biasa ngisi waktu luang, biasa sebelum tidur. Awalnya saya cuma nonton video-video biasa doang. Terus lama-lama lewat konten outfit, konten fashion, lalu lewatlah tuh topi-topi yang bagus. Hampir setiap kali buka TikTok, lewat terus itu topi yang bagus. Sama model-model yang baru, model yang ngetrend dalam bentuk video atau live. Semakin sering saya lihat, saya mulai merasa topi itu keren dan cocok dipakai buat bergaya dan berpakaian. Di TikTok Live, penjual juga memperlihatkan detail bahan, cara pemakaian, serta berbagai pilihan warna yang membuat saya semakin tertarik. Ada banyak komentar dan pembeli yang mengatakan kualitas itu bagus, harganya sangat murah, dan pengirimannya cepat. Awalnya saya masih tetap berpikir, nanti aja kali ya, belum butuh-butuh banget. Tapi beberapa hari kemudian, topi itu lewat lagi di FYP. Bahkan muncul di akun-akun yang berbeda. Saya juga sering lihat kreator-kreator menggunakan topi tersebut dalam video OOTD mereka. Akhirnya, ketika melihat ada promo gratis ongkir dan potongan harga, saya langsung memasukkannya ke keranjang, lalu tanpa berpikir panjang saya melakukan check out. Lalu, setelah barang datang, saya merasa topinya memang bagus dan sesuai dengan yang ditampilkan di video. Namun saya sadar juga bahwa sebenarnya saya tidak benar-benar butuh topi baru, karena saya masih memiliki beberapa topi lain yang masih layak digunakan. Dari situ saya sadar bahwa keputusan membeli tersebut lebih dipengaruhi oleh media sosial daripada kebutuhan saya sendiri. Kalau dianalisis pakai teori perilaku konsumen, pengalaman saya dapat dijelaskan melalui beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah impulse buying behavior atau perilaku pembelian impulsif. Impulse buying adalah keputusan membeli yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Dalam pengalaman saya buka TikTok cuma buat nyari video-video hiburan aja, bukan buat belanja-belanja. Namun karena terus-terusan lihat tuh produk, lewat terus produknya, ditambah ada promo dan kemudahan checkout langsung di aplikasi, saya langsung beli topi tersebut tanpa membuat pertimbangan yang matang. Keputusan saya lebih dipengaruhi oleh dorongan sesaat dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya. Konsep kedua yaitu emotional appeal. Video yang muncul di TikTok dibuat dengan visual yang menarik, musik yang sedang tren, dan memperlihatkan orang-orang yang lebih percaya diri saat memakai topi tersebut. Konten seperti ini tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual perasaan dan gaya hidup. Saya mulai membayangkan bahwa jika membeli topi yang sama, penampilan saya juga akan terlihat lebih keren dan ikut tren. Emosi inilah yang akhirnya mempengaruhi keputusan saya untuk membeli. Konsep yang ketiga atau konsep yang terakhir, saya juga merasakan adanya FOMO atau Fear of Missing Out. Saya nonton TikTok Live, penjual sering mengatakan bahwa promo-promo yang berlaku hanya malam ini, stok tinggal dikit, atau voucher akan segera habis. Kalimat-kalimat seperti itu membuat saya takut kehilangan kesempatan mendapatkan harga murah dan barang yang limited. Akibatnya saya terburu-buru untuk melakukan check out meskipun sebenarnya saya nggak butuh-butuh banget barang tersebut. Dari pengalaman saya belajar bahwa algoritma TikTok memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumen. Algoritma itu terus menampilkan konten yang sesuai dengan minat kita sehingga produk yang sama muncul berulang kali. Paparan yang terus-menerus membuat kita menjadi semakin familiar dengan produk tersebut. Kemudian muncul rasa tertarik, percaya, hingga akhirnya membeli. Sebagai konsumen digital, saya menyadari bahwa kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan berbelanja. Tidak semua barang yang muncul di media sosial benar-benar yang kita butuhkan. Oleh karena itu,
Sebelum membeli, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah barang tersebut memang dibutuhkan atau hanya keinginan yang muncul karena pengaruh algoritma media sosial. Sekian video refleksi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pengalaman ini dapat menjadi pembelajaran bahwa sebagai konsumen digital, kita perlu lebih kritis dan mampu mengendalikan keputusan pembelian agar tidak mudah terpengaruh oleh algoritma di media sosial. Terima kasih.